Terdapat 5 kasus menonjol yang menjadi pusat perhatian masyarakat sepanjang 2023 yang ditangani Kepolisian Resor Fakfak Papua Barat. Kasus kecelakaan lalu lintas atau laka lantas pada tahun 2023 di Fakfak mengalami kenaikan dari tahun 2022. Kompol Indro mengatakan dari jumlah kasus laka lantas pada tahun 2022 dan 2023 tersebut terjadi peningkatan sebesar 95%. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Papua Barat, Aldi Bimantara. Silakan rekan Aldi. Iya, baik. Halo, Mui dan juga Tribuners dilaporkan dari Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, terkait dengan press release Polres Fakfak akhir tahun 2023. Mei dan juga Tribuners dilaporkan memang terdapat 5 kasus menonjol yang menjadi pusat perhatian masyarakat sepanjang tahun 2023 yang ditangani Kepolisian Resor Polres Fakfak, Papua Barat. Mei dan juga Tribuners, kasus kecelakaan lalu lintas atau laka lantas pada tahun 2023 di Fakfak mengalami kenaikan dari tahun 2022. Dalam kesempatan itu, Wakapolres Fakfak Kompol Indro Rizkyadi dalam presentasinya mengemukakan bahwa khusus untuk kasus laka lantas yang terjadi pada tahun 2023 sebanyak 39 kasus dan pada tahun 2022 hanya terdapat 20 kasus. Sehingga ini ada terjadi peningkatan kasus begitu. Mei dan juga Tribuners, Kompol Indro juga mengatakan dari jumlah kasus laka lantas pada tahun 2022 dan 2023 tersebut terjadi peningkatan sebesar 95%. Sementara itu sebanyak 5 kasus menonjol sepanjang 2023 terdapat 1 kasus paling menyita atensi perhatian masyarakat hingga sampai ke Jakarta, Mei dan juga Tribuners, di mana kasus paling disoroti masyarakat ini yakni kasus penyerangan distrik Ramumongga hingga meninggalnya kepala distrik Darson Hegemur. Mei dan juga Tribuners, meskipun untuk kasus laka lantas memang mengalami kenaikan pada tahun 2023, namun kasus-kasus menonjol lainnya mengalami penurunan. Dari data jumlah kasus menonjol dari tahun 2022 dan 2023 memang ada terjadi penurunan kasus, kecuali untuk kasus Ramumongga yang memang baru terjadi pada tahun 2023. Kompol Indro menyebutkan bahwa 5 kasus menonjol yang ditangani Polres Fakfak ialah 1 kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dan 1 kasus penganiayaan berat di distrik Ramumongga. Lalu Mei dan juga Tribuners ada juga 1 kasus persetubuhan anak di bawah umur, 1 kasus penangkapan miras lokal jenis Sageru dan Sopi, dan 1 kasus keberhasilan dalam penangkapan narkotika berjenis ganja. Mei dan juga Tribuners, Kompol Indro memaparkan untuk jumlah kasus kejahatan terhadap anak yang dilaporkan selama 2023 sebanyak 19 kasus. Sedangkan Mei dan juga Tribuners untuk tahun 2022 ini tercatat sebanyak 22 kasus atau terjadi penurunan sebesar 13,64%. Mei dan juga Tribuners dengan angka tersebut memang Kompol Indro mengatakan penyelesaian perkara kejahatan terhadap anak tersebut terjadi penurunan sebesar 23,53%. Di mana Mei dan juga Tribuners untuk tahun 2023 berhasil diselesaikan sebesar 13 perkara dari 19 kasus yang dilaporkan. Sementara itu Mei dan juga Tribuners, Kompol Indro juga menuturkan pada tahun 2022, dari 22 perkara yang dilaporkan berhasil diselesaikan 17 kasus, kemudian untuk tindak pidana narkotika tahun 2023 yang berhasil diungkap kepolisian dan selesai sebanyak 5 kasus atau terjadi penurunan sebesar 37,5%. Mei dan juga Tribuners pada tahun 2022, Kompol Indro menuturkan jumlah kasus narkotika yang ditangani hanya sebanyak 8 kasus. Dalam kesempatan itu, pihaknya juga menegaskan untuk penurunan kasus menonjol yang ada di Kabupaten Fakfak ini memang dipicu oleh semakin intensnya patroli hingga upaya-upaya preventif yang dilakukan pihak kepolisian. Mei, demikian laporan singkat jurnalis Tribun Papua Barat.com Aldi Bimantara langsung dari Fakfak Papua Barat terkait dengan press release akhir tahun Polres Fakfak terkait dengan 5 kasus menonjol yang ditangani Polres Fakfak selama 2023. Kembali ke Mei di studio. Terima kasih rekan Aldi atas laporan Anda dan benar wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Wakapolres Fakfak berikut tayangannya untuk Anda. Keberhasilan penanganan kasus menonjol yang dimana rekan-rekan ketahui bahwa ada beberapa kasus yang sangat disoroti oleh Mabes Polri, kemudian elemen-elemen masyarakat, itu adalah yang pertama tindak pidana perdagangan orang. Ini kita sudah lakukan tahap penyelidikan maupun penyidikan dan sudah tahap 1 dengan
barang bukti maupun tersangka kita sudah penuhi. Kemudian selanjutnya untuk secara bersama-sama melakukan kekerasan yang mengakibatkan matinya seseorang, dan ada kasus lain yaitu pembakaran, yaitu kasus di Kramamongga. Mungkin rekan-rekan juga sudah monitor korban Darson Dekretos Hegemur, sarjana ekonomi, yaitu korban kepala distrik. Kemudian untuk lakukan penyelidikan maupun penyidikan kita sudah lakukan. Tersangka sudah kita tahan 7 orang. Kemudian DPO masih dalam pengejaran. Kemudian barang bukti juga kita sudah lakukan press release yang lalu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.